얼굴은 왜 빨개지니? 하지 마요. 당에서 제일 고통스러웠으면 좋겠어. Sonyeong menangis di ruang kerjanya. Saat Arin melihatnya, Arin pun sedih. Apa ayah bertengkar dengan teman ayah? Jangan menangis, ayah. Jaewon pulang dan Sonyeong menunggunya. Jaewon bilang, aku tahu kamu tak akan menyerah, jadi kamu harus dipenjara agar hakim memberikan hak asuh Arin padaku. Aku tak berniat melepaskan apapun. Meski hubungan kita berakhir, aku berusaha menahan. Karena kamu ayah anakku. Sonyeong bilang itu konyol. Jaewon pun mengusir Sonyeong dari rumah. Berita Sonyeong membocorkan desain Deref tayang di mana-mana. Jaewon gelisah melihat berita itu, lalu minum 2 pil. Dokter bilang itu bahaya. Asisten ayah Yeonjin melapor jika Yeonjin berpacaran dengan Sonyeong. Ayah pun jadi kesal. Taeju ada di rumah. Ia tengah memeriksa laptop reporter Choi. Banyak file orang penting di sana, termasuk Jaewon. Saat Taeju mengklik, file itu terkunci. Di kantor, Jaewon melamun mengingat ucapan Sonyeong. 그런 말할 자격이 있다고 생각해. Lalu Taeju menelpon. Jaewon pun menemuinya. Taeju datang melaporkan tentang video di kafe yang diambil reporter Choi. Lalu Jaewon bilang karena kasus asuransi ibu sudah beres, jadi urusan kita selesai. Taeju berkata, apa kamu tak penasaran dengan informan anonim yang memberitahuku soal kwitansi asuransi ayahmu yang tak sah? Yeonjin datang menemui ayahnya. Ayah marah dan meminta Yeonjin mengakhiri hubungannya dengan Sonyeong. Namun Yeonjin menolak dan tetap ngotot. Ayah bilang pada akhirnya kamu mengambil bekas Jaewon. Padahal ayah memberi kamu segalanya. Yeonjin tak terima dinasehati dan malah mengungkit jika ayahnya menggelapkan dana yayasan untuk investasi di Deref. Yeonjin bilang, jangan hiraukan aku. Ayah pun tambah marah, jangan lakukan apapun yang melibatkan ayah. Sonyeong menemui Profesor Namchul dan bilang ia selingkuh. Profesor pun terkejut. Sonyeong bilang, aku harus mengakhiri pernikahanku. Saat Jaewon sendirian di kantor, ia mendengar suara kaca pecah dan mengingatkannya pada penguntit. Jaewon pun buru-buru mengunci pintunya. Setelah itu, seseorang mengetuk, dan itu adalah Theo. Theo datang untuk mengajak Jaewon pulang bersama dengan alasan memeriksa surel. Tangan Theo tak sengaja menyentuh tangan Jaewon saat menekan tombol. Itu membuat Theo tersipu. Dan Jaewon tambah meledekinya. Theo pun jadi salting. Setelah itu, Jaewon berterima kasih. Tapi ia tak bisa pulang bersama karena banyak reporter. Jaewon juga memohon Theo memaafkannya jika ia berbuat salah. Nona Kim datang menjenguk Seungkyu yang masih koma. Jaewon ada di rumah. Ia mengambil obat yang ia simpan di brankas. Saat turun, ia melihat Arin tak mau makan karena merindukan Sonyeong. Setelah itu, ayah Jaewon datang membawa roti, namun Arin malah membuangnya. Jaewon kesal dan membuat Arin menangis. Sonyeong datang ke TK dan bilang jika Arin izin beberapa waktu. Bu guru bilang, baiklah, tapi tolong jangan libatkan Arin dalam masalah orang dewasa. Saat reporter Choi masuk mobilnya, Taeju menghampiri. Reporter Choi ketakutan. Taeju datang untuk minta password laptopnya. 노트북 비번 대라고. Saat filenya terbuka, ada banyak foto-foto Jaewon di file itu, dari dulu hingga sekarang. Yeonjin memakai pakaian yang sama dengan milik Jaewon, lalu datang ke rumah Jaewon dan menemui Arin yang sedang bermain. Saat Jaewon sedang bekerja, ayah menelponnya. Jaewon pun buru-buru pulang. Di rumah, Arin menangis keras. Jaewon berusaha menenangkannya. Setelah itu, Sonyeong datang. Ayah bilang ia yang menghubunginya. Di luar, ayah mengira tetangga bicara buruk pada Arin. Ternyata itu Yeonjin.
Ayah bilang jangan bercerai saat punya anak kecil. Saat masuk, Sonyeong bilang Arin sudah tidur. Lalu ayah meminta Jaewon mengizinkan Sonyeong tinggal beberapa hari untuk Arin. Jaewon melamun di kamarnya, lalu minum 3 pil sekaligus. Setelah itu pergi tidur. Saat Sonyeong sedang minum, ayah datang. Sonyeong bilang apa tak ada yang ingin ayah katakan tentang Jaewon. Ayah bilang tak ada. 미안하다, 순영아. Saat tengah malam, Jaewon terbangun. Kepalanya terasa pusing. Lalu ia pergi mengambil air dan melihat Sonyeong di jendela. Keesokannya, Jaewon bangun di kasurnya dan air ada di mejanya, juga piyama yang terlipat rapih. Pengacara bilang Sonyeong tak berhasil masuk penjara karena punya bukti yang jelas. Setelah itu, pengacara menelpon orang dan membahas rekam medis untuk bukti pengadilan. Lalu, Jaewon bertanya tentang rekam medis. Pengacara bilang, saat pasanganmu bohong soal penyakit, itu bisa menjadi dasar perceraian. Setelah itu, Jaewon buru-buru pulang dan mengambil semua obat di berangkasnya. Lalu, Sonyeong datang. Kamu mencari sesuatu? Ucapan itu mengingatkan Jaewon saat dulu masih pacaran dengan Sonyeong. Ada temannya yang batal menikah karena calonnya depresi. Lalu Jaewon tanya, jika aku seperti itu, bagaimana perasaanmu? Sonyeong bilang, jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jaewon meminta Sonyeong keluar. Sonyeong membahas Arin, kamu terlalu sibuk, jadi serahkan Arin padaku. Jaewon kesal, beritahu aku, kenapa kamu berubah? Coba jelaskan apa salahku. Sonyeong bilang, jika kamu tahu, kamu tak akan bisa kabur. Kuharap kamu jadi yang paling menderita di dunia ini. Kata-kata Sonyeong mengingatkan Jaewon saat dulu ibunya membawanya ke tengah laut untuk bunuh diri. Tae memperbaiki ponsel Seungkyu. Di sana ada pesan jika Seungkyu menitipkan barang pada temannya. Tae lalu mendatangi teman Seungkyu untuk melihat barang-barangnya. Di sana Tae menemukan sertifikat Yayasan Yen. Ayah Yeonjin meminta asistennya untuk mengawasi Yeonjin, juga memintanya mengundang Jaewon ke acara yayasan. Jaewon terus mengingat ucapan Sonyeong. Lalu ia menelpon Taeju dan meminta riwayat rekening Sonyeong. Setelah itu, Yeonjin datang menemuinya. Jaewon menawarkan kontrak seniman pada Yeonjin sesuai saran pengacaranya. Jika Sonyeong dan Yeonjin tampil di hadapan umum, makin banyak yang akan mengkritik mereka. Yeonjin banyak bicara. Saat ia akan pergi, Jaewon tak jadi memberikan kontrak itu. Jaewon juga mengingatkan agar Yeonjin tak mengintai Arin lagi. Saat Yeonjin menelpon Tae menolaknya. Yeonjin lalu menghampiri Tae. Aku tahu kamu kecewa, tapi kita ini teman. Tae bilang, aku sudah mengingatkanmu, jangan menghubungiku lagi. Ini bukan karena Jaewon, tapi kamu yang merusak segalanya. Karena terpojok, Yeonjin berkata, Jaewon memakai laptop Sonyeong untuk membocorkan desainmu. Tae bilang, itu aku, bukan Jaewon, jangan membawanya dalam masalah. Saat Sonyeong akan pergi, ia tak sengaja menemukan ponsel di mobil Yeonjin. Saat dilihat, hanya ada nama Seungkyu dalam panggilan. Taeju menelpon Jaewon untuk menyerahkan riwayat rekening Sonyeong, namun Jaewon menolak bertemu. Setelah itu, Jaewon datang ke Yayasan Yen untuk menghadiri undangan. Lalu Taeju menghampirinya. Taeju juga bilang jika Tae tahu rencana Jaewon membocorkan desainnya. Saat Taeju pulang, Tae menunggunya untuk memberikan diska desainnya yang lebih berguna daripada diskanya yang diberikan Jaewon. Saat acara dimulai, ayah Yeonjin meminta Jaewon berpidato. Sonyeong melihat dari atas. Saat Jaewon mulai bicara, para reporter terus menghujani pertanyaan tentang rumah tangganya dan membuat Jaewon gugup. Lalu nomor anonim mengiriminya pesan. Kamu menjadi berani ya Jaewon. Nomor itu juga mengirim foto Jaewon di sini.
Jaewon berusaha mencari, namun orang ini tak ketemu. Saat selesai, Yeonjin menghampiri Sonyeong. Sonyeong tanya tentang ponsel di mobilnya, tapi Yeonjin mengelak dan bilang tak tahu. Saat Jaewon akan pulang, wartawan mengerubunginya. Lalu Theo datang dan membawanya pergi. Saat turun, Jaewon minta maaf padanya. Theo bilang, kamu berusaha menyakiti orang lain, namun pada akhirnya kamu yang terluka. Jaewon pulang dan melihat Arin sudah tidur. Lalu anonim mengirim pesan, jangan lupakan hari itu. Saat Jaewon membuka link pesan itu, di dalamnya terdapat artikel Dorimbyo. Keesokannya, Jaewon memeriksa riwayat transaksi Sonyeong dan menemukan nama Dorimbyo di sana. Saat ditelepon, petugas menjelaskan jika Dorimbyo adalah tempat tes DNA tanpa identitas terverifikasi yang bisa langsung diantar pos. Jaewon lalu pulang dan mencari di rumahnya. Lalu Jaewon pun menemukan berkas Dorimbyo di rak bukunya. Nah, itu tadi episode 6 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.